Nah, lalu gimana nih Kak kalau misalnya anak melakukan aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan usianya, misalnya kayak menonton video porno atau sudah nggak sengaja gitu ya menyentuh alat kelamin anak lainnya, itu kita sebagai orang tua menjelaskannya gimana? Oke, yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika anak menunjukkan perilaku seksual yang tidak pantas, yang pertama perlu dilakukan adalah tetap tenang walaupun anak melakukan hal tersebut. Karena respons orang tua itu akan menentukan tindakan anak selanjutnya. Ketika mungkin anak merasa takut oleh orang tuanya, merasa takut dihukum atau disalahkan gitu ya, maka dia akan lebih menutup diri lagi seperti itu. Sehingga kita perlu tenangkan diri dulu, kita perlu meregulasi emosi kita dulu, tarik nafas, baru kita samperin anaknya, kita buka diskusi yang hangat dan tentunya non judgmental ya, karena ini penting sekali, dan kita lebih banyak bertanya, menggali pemahaman, menggali pengalaman dan perasaan anak. Kita bisa katakan, nah ibu mengetahui bahwa tadi ada suatu tindakan yang kamu lakukan. Nah, hal-hal yang bisa kita tanyakan adalah apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bisa bercerita pada ibu, pada ayah, seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana kamu bisa melakukan hal tersebut? Dari mana kamu mendapatkan idenya? Lalu yang ketiga adalah bagaimana perasaanmu ketika kamu melakukan hal itu. Dan yang keempat, kalau ini anaknya sudah lebih dewasa, usia sekolah gitu ya, kita bisa tanyakan bagaimana pendapatmu mengenai perilakumu tersebut gitu. Dari sana nanti kita bisa memperpanjang diskusinya dan kita arahkan anak ini, kita ingatkan kembali mengenai pendidikan edukasi seksual yang sudah kita informasikan sebelumnya. Kita juga bisa tambahkan informasi mengenai tadi misalnya bahaya, risiko ketika anak terpapar oleh pornografi. Lalu kita juga bisa berikan informasi mengenai aktivitas seksual itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh orang dewasa, bersifat private dan personal, dan juga kita bisa memberitahu nih khususnya untuk anak usia sekolah, ternyata menurut beberapa sumber gitu ya, anak usia sekolah ini sudah bisa diberi informasi mengenai kekerasan seksual, walaupun memang masih sekilas aja, tapi penting gitu untuk tahu ciri-cirinya gitu ya. Betul sekali, agar apa? Agar anak bisa menjaga diri, agar dirinya tidak menjadi penyintas gitu ya, dan anak juga tidak melakukan tindakan yang arahnya ke kekerasan atau pelecehan seksual, walaupun mungkin sebenarnya dia juga bentuk penasarannya gitu. Kurang lebih seperti itu untuk hal-hal yang bisa dilakukan oleh parents ketika menemukan anak melakukan aktivitas seksual yang tidak pantas. Oke, jadi sebenarnya nih ya, untuk orang tua yang menonton sekarang, mungkin kalau dengar Kak Disti enak ya ngomongnya kayak tenangkan dulu gitu ya. Tapi kalau pas kejadian kan, wah panik gitu. Nggak usah khawatir langsung nonton video ini lagi. Tenang dulu, nonton video ini, ikutin Kak Disti cara ngomongnya gimana gitu ya. Tadi tenangkan dulu, terus apalagi ditanya lagi gitu ya, diajak diskusi. Tadi apalagi Kak, memberikan kembali edukasi lagi kayak gitu. Kalau saya nih Mbak Kak Anggi ya, biasanya memberi saran kepada parents kalau lagi panik, tutup mata, hitung mundur dari 10 atau hitung sampai 10, baru buka mata lagi, tarik nafas dulu gitu ya, baru keluar hadapi anaknya. Mungkin bisa tarik dicoba. Nafas, nonton video ini, baru dipraktekkan ke anak gitu ya, supaya nggak panik gitu. Karena sebenarnya saat anak mulai tanya tentang seks, justru itu adalah waktu yang tepat untuk kita ngasih informasi gitu kepada anak. Informasinya juga yang tepat gitu loh, karena kita kan sebagai orang tua pasti kita cari sumber yang jelas ya kan. Lalu selebihnya orang tua juga tadi penting responnya itu ya, responnya itu penting sekali gitu. Kita jangan terlalu berlebihan meresponnya, karena kalau kita berlebihan justru anak nanti malah takut atau males cerita gitu, nanti orang tuaku gini. Nah itu kan yang kita takutkan justru ya. Betul, itu yang sekali. tidak baik gitu. Dan anak jadinya tahu gitu bahwa oh ada sesuatu nih dengan topik-topik seksualitas, kenapa ditutup-tutupin sih gitu. Oke gitu ya, jadi parents tenang aja, nggak usah panik.
tadi coba diikutin langkah-langkahnya. Makasih banyak ya Kak Disti. Dengan senang hati Kak Anggi dan parents, semoga bisa diimplementasikan walaupun sulit, pelan-pelan aja. Iya, jadi untuk teman-teman yang suka banget nih sama video-video edukasi kayak gini, tenang aja, banyak banget kok edukasi tentang para remaja dan remaja di episode selanjutnya gitu. Jadi kita sudahi dulu episode ini, sampai jumpa. Sampai jumpa.